Asisten pelatih timnas Vietnam terlihat jadi mata-mata saat timnas Indonesia U16 kalahkan Singapura 3-0. Profil Mattia Becker, pemain timnas U16 yang serba bisa. Simak video selengkapnya hanya di Sport Football 37. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Timnas Indonesia U16 mengawali Piala AFF U16 2024 dengan kemenangan. Menghadapi timnas Singapura U16, skuad Garuda menang dengan skor 3-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mirza di babak pertama dan gol penalti Evandra dan Alberto di babak kedua. Berkat gol ini, timnas Indonesia U16 menempati peringkat kedua grup A dengan raihan 3 poin, kalah selisih gol dari timnas Laos U16. Sementara timnas Singapura harus rela berada di peringkat ketiga. Berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia tampil menekan sejak awal. Nova Arianto menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Serangan demi serangan dilancarkan timnas Indonesia ke gawang timnas Singapura. Namun Garuda Asia kesulitan untuk membobol gawang sang lawan karena Singapura bertahan dengan sangat rapat. Asik menyerang, timnas Indonesia mendapatkan masalah setelah Putu Panji melakukan handsball di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti dari Nathan Mau berhasil dihentikan oleh M. Iksan sehingga Singapura gagal mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Di menit ke-35, timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui aksi Mirza. Namun sayang gol ini dianulir wasit karena sudah berada dalam posisi offset. 5 menit berselang, timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pertama berawal dari lemparan ke dalam dari Fabio dan Mirza berhasil menanduk bola masuk ke gawang timnas Singapura. Skor pun berubah menjadi 1-0 hingga bertahan di babak pertama. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia U16 tidak menurunkan tempo serangan. Mereka terus menggempur pertahanan timnas Singapura sejak awal babak kedua. Di menit ke-57, timnas Indonesia diberi hadiah penalti oleh wasit. Evandra yang ditunjuk sebagai Algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik, sehingga timnas Indonesia unggul 2-0 atas Singapura. Gol tersebut membuat timnas Indonesia semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus dihadirkan ke gawang timnas Singapura. Di menit ke-87, timnas Indonesia sukses memperlebar kedudukan menjadi 3-0. Mendapatkan umpan terobosan, Alberto berhasil lolos dari jebakan offset dan menceploskan bola ke gawang timnas Singapura. Beberapa menit berselang, Josh Holong nyaris membawa Indonesia unggul 4-0 atas Singapura setelah ia berhasil merebut bola dari kaki bek Singapura. Namun sayang, ia gagal mengelabui kiper timnas Singapura sehingga Indonesia gagal menambah keunggulan. Tekanan timnas Indonesia terus berlanjut, namun skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Indonesia. Namun di laga timnas Indonesia U16 versus Singapura U16, ada salah satu asisten pelatih timnas Vietnam yang jadi mata-mata. Asisten tersebut terlihat memantau timnas Indonesia U16, anak asuh Nova Arianto tersebut. Meskipun timnas Vietnam tidak satu grup dengan timnas Indonesia, mereka meyakini bahwa timnas Indonesia akan melaju ke semifinal. Maka dari itu, asisten pelatih timnas Vietnam memantau cara bermain timnas Indonesia. Timnas Vietnam merasa takut ketemu timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Ada satu nama yang mencuri perhatian publik di balik kemenangan 3-0 timnas U16 atas timnas Singapura.
Dalam laga perdana penyisian grup A Piala AFF U16 di Stadion Manahan Solo, dia adalah Matteo Bakker, pemain diaspora yang berposisi di bek kiri timnas U16. Bermain penuh selama 90 menit, Matteo Bakker tampil tenang menjaga lini pertahanan Garuda yang diserang oleh timnas Singapura. Ia tidak panik setiap kali barisan penyerang lawan menyerbu pertahanan timnas Indonesia. Berulang kali, Matteo Bakker mampu mengoper bola menjauh dari jangkauan lawan. Ia juga kerap memberikan umpan tajam ke depan. Ketenangan, visi dan akurasi pemain yang membela klub Australia Melbourne City itu mengundang decak kagum ribuan penonton di stadion serta jutaan pemirsa televisi. Meski ditempatkan sebagai bek kiri, Matteo Bakker termasuk pemain serba bisa. Pemain yang baru berusia 15 tahun ini sudah memiliki tinggi badan 172 cm. Cukup ideal untuk pemain belakang yang masih muda. Berdasarkan data yang dikumpulkan di slowpost.com, Matteo Bakker memiliki darah campuran Australia-Indonesia. Ibunya berasal dari Jakarta, sedangkan ayahnya berasal dari Australia. Karir sepak bola profesional Matteo Bakker dimulai pada 2016 bersama klub Malvern City. Pada tahun 2021 dia pindah ke Box Hill United, lalu ke Melbourne City hingga sekarang. Setelah tampil tenang selama 90 menit di laga perdananya, publik sepak bola Indonesia lantas menyandingkannya dengan sang senior, yaitu Jai Itses. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian tentang pelatih timnas Vietnam yang jadi mata-mata saat timnas Indonesia U16 kalahkan Singapura, serta penampilan apik dari Matteo Bakker, pemain timnas U16 yang serba bisa? Silahkan berikan komentar kalian di dalam kolom komentar dengan catatan yang rapi dan sopan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sepak bola Indonesia.